Ya, kalau RHS atau Rismon ini mau menjadi saksi mahkotanya Pak Joko Widodo, saya mengimbau kepada Pak Joko Widodo, kepada para stafnya Pak Joko Widodo untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dari 2 gelar Rismon, Dr. Eng dan Master Eng yang dia akui diperoleh dari Yamaguchi University. Kalau dia mampu membuktikan bahwa dia benar berhak menyandang gelar Dr. Eng dari Yamaguchi University dan Master Eng seperti yang ditulis di dalam dokumen KTP ini, silakan dia jadi saksi. Tapi kalau tidak, kita akan membuat sejarah Indonesia makin hitam dengan menghadirkan seorang penipu di persidangan. Saya perhatikan itu pada beberapa bulan yang lalu itu Rismon ini nggak fokus pada ijazah gitu loh. Jadi dia fokusnya banyak, termasuk misalnya dia menerbitkan buku yang rekayasa barbuk digital oleh Puslapor Polri gitu ya. Buku seperti ini nih dia edarkan gitu ya dengan foto yang jelas dari 3 jenderal ya, Jenderal Tito Karnavian, Jenderal Muhammad Nuh Al-Azhar dan Jenderal Krisnamurti gitu ya. Ini kan buku dia. Dan kemudian dia juga membuat buku tepat pada saat kami launching buku Jokowi's White Paper ya, itu dia juga menerbitkan buku dia ya. Itu adalah potongan ya dari buku Jokowi's White Paper. Ya tepat pada hari yang sama gitu loh. Jadi dia ini ya buku Jokowi's White Paper ya. Jadi dia itu fokusnya banyak gitu loh, nggak cuma ijazah. Jadi selama memang kami itu nggak komunikasi dengan intensif seperti dulu ya, seperti itu. Terakhir kapan lo komunikasi dengan dia? 11 Maret. Terakhir itu tanggal 26 Februari 2026 ketika saya launching buku saya nih. Buku saya Otak Politik Jokowi ya. Ini saya launching di sini di restoran ini yang memang biasa kami gunakan untuk tempat rapat dan berkumpul serta konfres begitu ya. Itu Rismon hadir dan bahkan juga memberikan preface, memberikan beberapa statement begitu ya, seperti itu. Dan kami baik-baik aja, fine-fine aja. Jadi kalau misalnya ada pihak yang melaporkan dia laporan polisi gitu ya, itu bukan urusan kami ya, itu urusan Rismon. Begitu. Tadi sebelah Kan dia juga sekarang berstatement akan menantang analisa soal buku sendiri. Gimana pendapatnya? Dia akan menantang Rasulullah untuk soal analisa buku itu. Ya begini loh ya. Jadi terlepas dari fakta ya bahwa ternyata Rismon ini tidak berhak untuk menyandang gelar doktor dan master engineering dari Jepang. Ini berdasarkan informasi dari beberapa orang termo yang ke Jepang gitu ya, dan kita semua juga tahu bahwa mereka itu sudah melaporkan laporan polisi kepada Polda ya, artinya itu kan otentik ya. Saya juga punya komunikasi sedikit dengan para termo itu yang juga saya kenal ya, memang mereka dapat data bahwa memang Rismon itu tidak lulus dari Yamaguchi dan bahkan ada surat kematian palsu begitu kan, seperti itu. Itu terus terang bikin saya sedih. Ya, kita tidak pernah punya masalah dengan Rismon. Saya, Mas Roy, terutama kita bertiga RR itu nggak pernah punya masalah dengan Rismon. Terus terang ya, kami ya berdua itu sama-sama punya keraguan, punya pertanyaan besar gitu terkait dengan gelarnya Rismon beberapa bulan yang lalu. Tapi karena kami menganggap dia sahabat, bahkan kami menganggap dia adik, kami tutupi gitu loh. Kami tutup, kami berdiam diri aja. Kok aneh ya, dia nggak bisa bahasa Jepang misalnya begitu. Terus kemudian ternyata ijazah dia warnanya beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Kami tutup itu gitu loh. Kami nggak ngomong, kami diam saja. Itu anggap kami nanti Rismon akan punya penjelasan yang ilmiah begitu ya gitu. Sehingga aneh juga kalau kemudian Rismon menantang-nantang kami dan sebagainya, itu aneh juga. Kita nggak pernah punya masalah dengan dia gitu loh. Ya, tapi gitu. ada indikasi kan tadi dokter bilang terkait dokter, ada indikasi kan dia mengajukan SP3 ini karena dia ada inti laporan tentang ijazahnya itu bohong atau dokumennya bohong. Iya. Ya, saya kan juga klarifikasi ya kepada beberapa pihak yang ke Jepang kan, saya klarifikasi gitu kan. Nah, saking saya penasaran, saya akan rencanakan untuk ke Jepang juga, ke Yamaguchi University gitu, dan termasuk juga ke Universitas Mataram ya, karena saya nggak mau gitu loh, saya tidak percaya kalau Rismon itu gelarnya palsu, saya nggak percaya. Karena itu saya harus membuktikan sendiri ke Yamaguchi University, saya mau membuktikan sendiri. Saya berharap di sana saya ketemu ijazah Rismon.
Saya berharap saya ketemu riwayat pendidikan Rismond. Saya berharap saya ketemu tesis S2 dan disertasinya Rismond di sana. Saya berharap itu. Begitu juga dengan rencana saya ke Universitas Mataram. Saya mau ketemu rektor, ketemu dekan dari Fakultas Informatika. Karena saya berharap di sana Rismond memang jadi pegawai di sana, jadi dosen di sana. Begitu juga dengan Universitas Brawijaya, yang mana Rismond beberapa kali pernah jadi staf pengajar di sana. Saya ingin apa? Bukan membuktikan bahwa Rismond itu palsu aja, enggak. Saya pengen ketemu ijazah asli Rismond. Karena dia adik kelas saya di UGM. Saya nggak mau dia palsu gitu. Ya. Kira-kira dok akan berkunjung ke universitas-universitas tersebut untuk membuktikan? Dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat. Karena sama ya. Jadi kalau ke Yamaguchi University tentu saja karena habis Mei ya. Karena kan saya dapat cekal 6 bulan. Terakhir itu Mei 2026 dan sejak itu ya saya akan ke, insya Allah akan ke Jepang untuk melihat di mana Rismond kuliah. Ajak saya dong. Ya. Mau ikut? Dan saya pengen sekali dapat fakta bahwa gelar yang dipasang sama Rismond di KTP ini gelar yang benar. Saya pengen sekali ini gelarnya benar. Jadi termul tuh keliru gitu loh. Saya pengen sekali itu. Ya. Kemarin juga dari pihak dokter kan nyebut termul semua. Dan dari bilang termul itu dokter ketar-ketir dengan kuotanya SP3. Tanggapan dokter gimana? Siapa itu? Siapa yang bilang saya ketar-ketir? Dokter bilang tadi termul ada yang ngomong kayak gitu. Oh, termul kan bukan saya yang ketar-ketir. Termul tanggapan. Termul kan? Kalau yang dikatakan termul buat saya itu receh aja sih. Mereka kan biasa melakukan intimidasi seperti itu. Anda tahu deh, 12 bulan ya kita berjuang sejak bulan April 2025 sampai April 2026. Pernah nggak lihat saya down atau saya kemudian jadi ketakutan atau saya mengucapkan statement-statement yang tidak konsisten dan sebagainya? Pernah nggak media melihat saya? Nggak kan? Nah, tetapi yang mencela-mencele, yang tidak konsisten itu kan malah para termul sendiri kan gitu. Pak Alkatiri mau bisa ditambahkan silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan ya, kita per topik aja karena ini diskusi pertanyaan pertama adalah Rismond Ya. biar tuntas dari Dr. Siva maupun dari kami. Jadi intinya begini, Anda kan sudah berkali-kali mendengar bahwa mereka itu menyatakan bahwa 3 orang ini tidak akan diampuni. Bahkan beberapa kali di Rakyat Demokrasi, kemudian Rakyat Bersuara, Catatan Demokrasi dinyatakan demikian. Bahkan salah satu yang nggak tahu ahli hukum atau apa itu menyatakan bahwa saya dapat informasi, saya dapat pesan dari Solo bahwa 3 orang ini tidak akan diampuni, tidak akan direstorasi dan sebagainya. Tapi faktanya direstorasi. Faktanya di SP3 kan. Nah, oleh sebab itu seperti Rismond katakan berkali-kali, dia mengatakan bahwa saya ternyata keliru, dia bilang. Ternyata sejak 3 bulan yang lalu saya menemukan fakta baru. Dia selalu mengatakan demikian. Padahal sebelum dia mengajukan restoratif justice ke Barreskrim tanggal 3 Maret 12 hari sebelum itu dia menjadi ahli. 18 Februari dia jadi saksi ahli di CLS Solo. Iya, jadi ahli. Kalau memang 3 bulan sebelumnya dia menemukan fakta baru, berarti yang diucapkan di Solo itu seharusnya fakta baru, bukan isi buku ini. Iya. Ya kan? Itu kan faktanya kan ini. Kedua lagi ini yang dinyatakan beliau ini. Kalau sesuatu yang palsu, ya kan? Kalau tidak digunakan, ya belum kena delik, belum kena hukum. Ini faktanya kan sudah digunakan. Dipakai. Pada waktu dia ahli, dia diminta KTP, ya kan? Pada waktu dia buat surat kuasa, alamat KTP. Ini dasarnya. Ini pidana ini, karena digunakan. Apa benar itu? Kemudian prosesnya ini kita juga akan menyusuri di kecamatan ini apa benar, ya kan? Apa instansi di situ atau otoritas di situ mengeluarkan ini, apakah KTP. Betul ada surat pindah, ya kan? Jadi banyaklah artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini yang melanggar hukum, termasuk tadi bikin sebagai ahli di persidangan, ini jelas dia dikenakan sebagai sumpah palsu, ada pasalnya. Nah, dia berani banget gitu. Berani sekali. Apalagi baru-baru ini kami dengar disuruh menyetop beredarnya buku ini.
emang dia sendiri yang menulis. Buku ini ada 3 penulisnya. Ada 3. Kenapa? Kalau memang dia mau mengganti, silahkan buat buku sendiri. Tidak bisa dia menghentikan ini. Karena menurut 2 orang ini, ya kan, ini memang konsisten dan memang benar tulisan ini. Jadi nggak bisa dengan satu pihak mengabaikan 2 orang itu, dia katakan ini harus ditarik. Nah itu berkali-kali dia katakan. Ya, Ya kan? baik. Dan jangan lupa buku ini ya tidak semuanya dijual. Buku ini bahkan lebih banyak diberikan gratis. Ingat nggak respon pada waktu buat buku apa itu? Gibran Endgame. Dia mau ngasih Iya. DPR 1000 buku gratis. Begitu juga dengan buku ini. Jadi tidak semuanya dijual. Itu fakta. Oleh sebab itu ya begitulah respon. Ini tambahan Iya. dari saya kan namanya. Ya. Ada mau tambah? Ya sedikit, SP3. karena ini menarik. SP3 ini kita kembali ke panggung lagi, ke lapangan lagi, karena setelah Lebaran isu itu kan berada di pinggir ya, Dok ya. Tidak balik lagi kepada isu tentang ijazah apakah asli atau tidak. Yang kedua juga tentang betul atau tidak ada pencemaran nama baik. Isu ini yang sebenarnya yang core-nya, jadi yang intinya, sementara yang lainnya pinggir-pinggir terkait dengan rekayasa foto Dr. Tifa atau yang lain itu kan hal yang bukan yang core-nya. Nah, dalam hal ini ketika bicara tadi SP3-nya Rismond, kita seolah ditarik kembali kepada inti. Apakah ijazah itu asli atau tidak? Declare tadi dari Rismond misalkan Jadi asli bahwa ijazahnya. dari halaman buku itu ada 400 halaman yang menurut beliau itu adalah dengan 400 itu bisa menunjukkan bahwa itu asli. Yang awalnya Ini adalah 700 halaman. 700 halaman. Ya. Ini punya Rismond, saya keluarkan nih 400. Ini bukan 400 halaman ya tulisannya Rismond ya. Hanya 200 halaman. Karena yang 200 halaman lagi itu adalah suplemen. Rumus-rumus dan sebagainya yang seharusnya tidak ditempatkan di tengah buku, tapi harusnya di appendix, di akhir buku. Tambahan, Jadi belum dia foto-foto tidak bisa mengklaim bahwa dia menulis 480 buku, ya, 80 halaman. Ya, 480 halaman. Tetapi poinnya adalah klaim bahwa dengan kuantiti yang sangat banyak maka itu berarti suatu kebenaran. Kemudian menegasikan bahwa keilmuan dari Dr. Viva maupun Roy Suryo yang kemudian ditantang bahwa hanya pendekatan digital forensik lah yang benar. Menurut saya ini suatu penyanggahan terhadap klaim ilmiah bahwa suatu kebenaran itu bisa didatangi dengan banyak tempat, banyak variabel, sehingga kemudian variabel digital forensik kemudian katakanlah ditolak sama beliau, inkonsisten lah. Tetapi kemudian pendekatan neuroscience, pendekatan telematika, kan seorang dokter kan melihat suatu kebenaran berdasarkan gejala kok begini sih Pak Jokowi perilakunya dan kemudian misalnya Pak JK membuat seorang justru kala paling gampang tunjukkan sajalah ijazah. Kan akhirnya suatu hal menurut saya menarik, bisa didekati oleh pendekatan-pendekatan lain. Jadi menurut saya Dok, teman-teman semua, bahwa kuantiti itu kemudian tidak juga menjelaskan kualitas gitu loh. Tadi dokter menyatakan itu seharusnya layaknya ada di suplemen ya Dok ya. Iya, saya sangat keberatan ya dengan apa yang disampaikan oleh Rismond ya, yang mengatakan bahwa karena Mas Roy itu hanya menuliskan 48 halaman atau 50 halaman itu kemudian tidak bernilai, salah besar. Ya, kemudian juga yang menunjukkan bahwa ini Rismond, saya juga jadi bertanya apakah dia benar-benar seorang ilmuwan yang layak memegang gelar ya, karena bagi kami para ilmuwan tidak boleh kita melakukan justifikasi terhadap ilmuwan yang lain yang bukan kompetensi kita. Jadi dari awal ya saya seorang neuroscientist begitu ya, itu saya teguh kepada ilmu saya. Lalu siapa yang kemudian melakukan validasi terhadap ilmu saya? Ya neuroscientist juga. Jadi seperti 2 saksi ahli yang sudah hadir, yaitu Profesor Zainal Mutakin dari Universitas Diponegoro dan Dr. Ridho Rahmadi. Itulah orang yang melakukan validasi terhadap ilmu saya. Ya, jadi tidak ada kita tuh boleh melakukan justifikasi atau boleh melakukan penilaian, apalagi menjatuhkan ilmuwan yang lain. Mas Roy Suryo itu ahli telematika yang diakui sudah 30 tahun lebih, menjadi saksi ahli partner dari kepolisian. Ya, jadi
legitimasi atau pengakuan keilmuan Legasi. itu ada dua ya, legitimasi itu ada dua. Satu dari dia seorang akademisi ya, Pak Roy Suryo itu adalah seorang dosen sama seperti saya. Kemudian yang kedua adalah pengakuan secara empirical base, yaitu pengalaman. Dan kita tidak boleh melakukan judgement kepada orang yang bukan kompetensi kita, gitu loh. Nah ini saya mah jadi bertanya kepada Rismond, benarkah dia ilmuwan? Sebab ilmuwan tuh tipikalnya nggak seperti itu, karakter ilmuwan tuh nggak seperti itu. Menurut saya akhir-akhir ini Rismond kok seperti preman ya, bukan seperti ilmuwan lagi, seperti yang kami kenal beberapa bulan yang lalu. Dan kami kagum dan kami bangga gitu loh. Tapi kok akhir-akhir ini Rismond ini bukan lagi seperti ilmuwan, seperti luntur gitu. Makanya saya mau tanya, ini Rismond masih pegang KTP ini nggak? Jangan-jangan gelar yang ada di KTP ini juga luntur juga, hilang juga gitu ya. Kita perlu pertanyakan. Makanya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alkatiri ya, kami akan ke Desa Klaten ini juga, ke Kalikotes ini untuk melihat di Dukcapil di Klaten sana. Ini KTP-nya Rismond bener apa dari Pasar Pramuka nih gitu loh. Ya kan? Karena kalau iya kita perlu ini pidana loh. Kenapa? Kalau KTP ini cuma dikantongin di dompet, nggak dipakai apapun silahkan. Tapi begitu KTP ini dipakai di Polda, di pengadilan, nah ini persoalan gitu loh. Jadi hati-hati Rismond ini kalau melakukan statement ya bermain hukum gitu ya. Lah ya kan, lah kan nantang-nantang begitu kan ya, ya bukan ancaman ya, masih nantang-nantang seperti itu. Buat saya sih itu anak kecil, bocil, nantang-nantang begitu, itu bukan ilmuwan tidak begitu. Ilmuwan, kenapa? Nyesel nggak kenal dulu? Nggak nyesel juga kan, itu pengalaman ya, artinya pengalaman berjumpa dengan seseorang yang berani gitu loh, pakai gelar yang tidak berhak untuk dia sandang, lalu kemudian kemana-mana dia bicara tentang ilmu dan sebagainya. Saya juga perlu sampaikan di sini, sangat mustahil Rismond akan menjadi saksi atau ahli dari polisi atau meringankan Pak Joko Widodo. Sangat tidak mungkin. Karena yang pertama ditanyakan adalah gelarnya dia dulu nih. Kalau dia tidak punya gelar dokter, tidak punya gelar master, apalagi nih gelar penipuan, dia tidak punya hak untuk menjadi saksi ahli di pengadilan manapun. Ya, jadi itu yang perlu dipertegas oleh siapapun. Nah, di kalangan Termul sendiri sekarang juga terjadi divide timbernya kok, pecah kok. Kan ada Termul yang Anda tahu semua ya, waktu itu against sekali kepada Rismond kan, berantem terus di podcast maupun di TV kan gitu. Wah sekarang jadi CS-an gitu. Padahal dia juga yang dulu mengatakan bahwa gelar Rismond itu palsu. Malah sekarang jadi CS. Malah dia juga yang mengatakan inisialnya AA ya. Nah, dan dia juga yang mengatakan bahwa Rismond ini bakal akan jadi saksi mahkota atau jadi nggak laku. Ini yang bilang Termul yang lain loh. Yang bilang Termul yang lain. Mereka nggak mau Rismond dipakai. Bahkan ada satu orang akademisi ya, saya sebut aja Joshua Sinambela, yang dari dulu sudah memberikan warning kepada kita tentang keraguan dia terhadap gelar atau klaim-klaim dari Rismond. Nah saya karena dulu berteman baik dengan Rismond, saya bela mati-matian kan gitu. Tapi sekarang saya menjadi melihat bahwa ada kebenaran yang disampaikan oleh Joshua Sinambela, apalagi dia sendiri langsung ke Yamaguchi University gitu loh. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Mungkin saya tambahkan bersama. Saya tambahkan dulu ya sebentar ya. Ada sedikit. Sebenarnya begini, beliau ini kan satu klaster dengan Rismond. Kan diklasterkan kan, klaster 1, klaster 2. Ya kan? Ilmuwan. Nah, dengan laporan yang sama, dengan nomor laporan yang sama. Padahal mekanisme restorasi justice pasal 79 ayat 4, jika memang ada perdamaian kemudian apalagi sampai SP3, itu harus ada pencabutan laporan dengan nomor yang sama. Seharusnya sudah tercabut, sudah nggak ada lagi, sudah nggak bisa diproses. Due process of law-nya itu sudah selesai untuk semuanya. Hukum. Selesai, bahkan sejak dari Egy Sujana ya. Kalau memang mau menegakkan hukum, itu sudah konsekuensinya gitu. Kalau kecuali kalau mau mencoreng-moreng hukum ya Pak. Iya, nah, silakan. Kalau mau pakai jurus mabuk ya lain, gitu loh. Dewa mabuk ya. Lanjut silakan pertanyaan. Ya. Ya, assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. dari Populi TV. Saya mau menanyakan soal strategi ngomong di sini ada tim kuasa hukum ya. Maaf, serak ya. Jadi kalau saya ikuti dari awal, dari mulai persidangan Gus Nur sampai Bambang Tri, sampai sekarang itu persoalan kasus
ijazah palsu itu bulat, kalau kata orang dia Oke. bulat, Iya. itu aja. Ada isu ini ditanggapi, isu ini ditanggapi. Saya hanya ingin menanyakan, mumpung di sini ada tim kuasa hukum, apakah tidak punya strategi atau ada strategi lain untuk menghadapi kasus ijazah Joko Widodo yang jelas-jelas sudah ada 3 orang yang menyatakan, dari mulai Amin Rais, Megawati sampai JK. Itu kan sudah sebuah bukti. Jadi sebaiknya kalau memang tidak mau bulat, tim kuasa hukum ini atur strategi. Saya tidak tahu karena saya bukan ahli hukum. Saya jawab Bagaimana dulu nanti strateginya? Terus Saya jawab dulu kemudian nanti sama dia. karena Saya saya jawab dulu. berasumsi atau boleh juga berprediksi bahwa kasus ijazah palsu yang diduga milik Joko Widodo ini tidak akan diungkap sampai Joko Widodo itu mati. Terima kasih. Bro, jadi nggak perlu surat keterangan kematian palsu ya, nunggu sampai betul-betul ada. Ya, saya mau jawab sebelum nanti kuasa hukum kami, saya akan jawab ya. Jadi sebetulnya kan yang memang ini mati-matian berstrategi ya, selama kurang lebih dari tahun 2016 sejak Bambang Tri itu dihukum yang pertama kali gara-gara ijazah palsu Jokowi, 2022 juga dihukum lagi, dipenjara lagi, lalu bersama dengan Gus Nur ya. Nah, bersama dengan kami juga ini yang mulai dari 11 ber-8 akhirnya jadi ber-5 begitu ya. Ini yang sibuk berstrategi itu Joko Widodo. Iya kan? Sibuk sekali dia berstrategi. Sekarang dia juga sibuk sekali berstrategi. Nah, kalau saya Dr. Tifa sebagai seorang ilmuwan peneliti, ya tugas saya tunaikan dalam bentuk buku Jokowi White Paper ini, di mana saya menjadi bagian yang penting di dalam buku ini untuk mengungkapkan kebenaran, terutama dalam 2 hal, yaitu dari sisi perilaku dan dari sisi anatomi morfologi yang ada pada foto, di mana kemudian ketika saya menjadi ahli di CLS Solo, saya sampaikan bahwa foto ini memiliki perbedaan 92,37% dengan foto dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, jadi itu temuan ilmiah saya dan sumbangan saya kepada hukum di Indonesia gitu. Silakan Pak Alkatiri, Ya, strateginya gimana? mungkin saya dulu ya. Jadi begini, kami banyak punya strategi, tapi nanti kami akan keluarkan, akan strategi, ya kan? Tapi saya bocor halus saja, saya kasih sedikit bocoran-bocorannya. Di antaranya, ya kan, itu adalah kami sudah minta ke PPID, Polda, yaitu ada informasi pada gelar kemarin ada 709 dokumen, bahkan yang ada dari UGM juga dihitamkan semua. Padahal ada ketentuannya dihitamkan Harus itu. dibuka. Ada uji konsekuensi. Apa benar ini harus ditutupi? Itu kami tanyakan 709 dokumen itu. Dan juga kami minta ijazah yang selama ini tidak ditunjukkan dengan jelas, maksudnya diberikan dengan jelas, itu dibawa nanti ke persidangan. Oleh sebab itu kami sudah pada waktu itu ditolak oleh mereka dengan alasan pasal 17A kalau nggak salah, menyatakan bahwa kalau sudah masuk ranah hukum tidak bisa lagi. Itu keliru. Karena pasal 2 ayat 4 dari Undang-Undang KIP itu jelas menyatakan bahwa jika demi kepentingan publik umum yang lebih besar, maka walaupun masih dalam proses hukum itu harus dibuka. 1. Kedua, itu kan bukti-bukti yang mentersangkakan kita. Masa kita nggak boleh tahu? Aneh kan? Hai, kamu salah, ini buktinya. Kan nggak lucu. Kenapa tidak terbuka? Seharusnya kan dibuka. Oleh sebab itu kami pakai mekanisme KIP, kami sudah ajukan ke atasan karena ditolak seperti itu. Kita tunggu. Kita tanggal 4 kemarin 10 hari kerja ya, 30 hari kerja. Jika tidak dijawab seperti Dr. Tifa tadi katakan, kami akan ajukan sengketa permohonan sengketa di KIP. Ya. Nah itu untuk melihat langsung ijazahnya kami minta untuk dihadirkan dan otomatis ya tahu kan KIP selama ini kan luar biasa, ya kan? Nah nanti pakai jalur itulah kami akan lakukan dan kami juga ingin melihat 709 ini makhluk apa. Iya. Masa buktikan satu surat dengan 709 surat yang lain? Amin, banyak itu dia. Ini logika orang awam aja udah gak kena apalagi hukum. Kalau soal strategi, nanti mereka akan kaget nanti apa strategi kita yang kita keluarkan. Kita punya jurus-jurus ya, ada beberapa yang sudah kami dan sebetulnya begini, dengan apa yang sudah kami lakukan dengan pengungkapan penelitian kami di Jokowi's White Paper, itu ternyata memberikan motivasi kepada para ilmuwan yang lain ya. Contoh seperti Pak Dr. Bonatwa Silalahi, ilmuwan administrasi publik.
beliau sudah mengeluarkan bukunya, hasil penelitian tentang terkait dengan ijazah juga kan. Bahkan beliau memberikan simpulan ijazah Jokowi tidak ada. Nah, kalau kami ijazah yang diupload oleh Dian Sandi berdasarkan penelitian kami nyatakan itu palsu 99,9 menurut keyakinan kami dan menurut bukti ilmiah yang kami temukan ya. Nah, Pak Bonatwa Silalahi bahkan menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada. Nah, kemudian ada 3 orang ilmuwan yang lain dipimpin oleh Dr. Leoni Lydia ya dari Bandung ya, yang sekarang ini sedang fight juga dan bahkan dapat 100 dokumen ya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi siap-siap aja kalau memang betul-betul mau kita ungkapkan kebenaran ini, ya inilah saatnya gitu. Ya, Pak. Boleh. Ya. Ini pertanyaan menarik ya. Sebenarnya standar aja. Strategi apa sih kami di tim kuasa hukumnya Dr. Tifa? Pertama, litigasi yang tadi sudah lakukan dengan kemudian pendekatan-pendekatan mendampingi Dr. Tifa, bahkan persiapan kita kalaupun harus ke pengadilan itu litigasi. Dan hari ini yang kita lakukan dengan media ini dan litigasi. Itu yang kemudian kami lakukan. Di samping juga kami melakukan pendekatan diskusi-diskusi yang kami lakukan di kampus-kampus, misalnya seperti itu. Tapi ada satu strategi untuk tidak menyampaikan strategi, itu ada strategi. Karena apa? Itu bercanda, tentu saja. Nah, maksud saya gini, ketika litigasi yang kami lakukan, kan teman-teman selalu mengharap ada ujungnya. Dalam proses hukum kan ada 2, ujungnya tujuan positif, tapi caranya juga harus positif, due prosesnya juga harus positif. Jadi kalau kata teorinya Albert Merton itu tujuan positif, cara harus positif, atau bahasa agama walatal basul haqqa bil batil. Tujuannya jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Tujuannya benar, caranya juga harus benar. Nah, artinya gini, ujungnya ini adalah hukuman kan, hukuman putusannya ijazahnya asli atau tidak. Sebenarnya ada hal lain yang harus kita perhatikan. Hukuman sosial dari masyarakat juga terjadi hari ini. Masyarakat membaca, kenapa sih ini berlarut-larut? Yang dirugikan kita semua kan. Kata salah satu elit politik yang menyatakan bahwa ya gampang saja, tunjukkan aja ijazahnya selesai. Tetapi pernyataan itu kemudian menyebabkan isu ditarik ke tempat yang lain, penistaan agama dan lain sebagainya. Saya mau baca ini. Silakan Dok. Oke. Mungkin itu. Ya, ini kesempatan sebelum ada pertanyaan lainnya, saya mau membacakan surat yang kami ajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya, perihal permohonan penghentian pra penuntutan P19 ya. Jadi dengan hormat saya Tifa Uziatia Suma ya, alamat dan sebagainya diwakili oleh koordinator oleh penasihat hukum kami ya, yang dikoordinatori oleh Pak Abdullah Al-Katiri ya. Dengan ini menyampaikan permohonan penghentian pra penuntutan atau P19 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa ya saya Tifa Uziatia Suma status sebagai tersangka saat ini sedang menjalani proses penyidikan di Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan beberapa laporan polisi. Ya, Anda tahu kan, laporan polisinya Pak Insinyur Pak Joko Widodo, kemudian beberapa orang yang lain ya. Kedua, bahwa penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan JPU telah melakukan pengembalian berkas perkara atau P19 kepada penyidik guna dilengkapi. 3. Bahwa menurut catatan kami, berkas tersebut telah diterima kembali oleh penyidik pada tanggal 2 Februari 2026. 4. Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat 3 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan sesuai koordinasi penuntut umum dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. 5. Bahwa terhitung dari tanggal 16 Februari 2026 hingga tanggal surat ini dibuat 16 April 2026, penyidik telah melampaui waktu 14 hari namun belum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. 6. Bahwa keterlambatan ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan kelalaian dalam memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan pra penuntutan perkara atas nama Tifa Uziatia Suma, saya sendiri selaku tersangka. 2. Memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terpenuhinya kelengkapan berkas dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ini surat yang sudah kami sampaikan di tanggal 16 April
2026 kemarin ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita juga memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Itu sekaitan dengan akan diterbitkannya SPDP tadi mungkin oleh Kejaksaan Tinggi, karena ini kan sudah kadaluarsa. Atau mungkin ada yang Saya jelaskan. Nah, ya ini. Jadi begini, ya. yang terakhir, ini ada surat cinta lagi, Surat cinta lagi. 30 Maret yang diberikan pada kami. Judulnya itu adalah pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Ya. Menurut kami wajar, karena kan ada undang-undang baru. Yang tadinya pasal ini menjadi pasal itu menurut kami. Tetapi setelah kami baca, ini surat ini dikirimkan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, ya kan, kepada Kajati, daerah khusus Jakarta. Ya, kan? Di sini agak menarik, di dalam ini surat yang judulnya pemberitahuan perubahan, tapi berbicara tentang sprindik baru. Sprindiknya baru. Ada sprindik tambahan, sprindik baru. Sprindik baru. Khususnya di sini ada surat perintah penyidikan nomor bla 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 tanggal 15 Januari 2026. Baru kan? Bahkan ini yang menarik, surat perintah penyidikan bla 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 nomornya ya Metro Jaya tanggal 30 Maret. Surat dikeluarkan 30 Maret. Ini apa hubungannya dengan penggantian ini apa namanya penerapan pasal. Begitu kami lihat ternyata ditambahin orang-orang baru, yaitu yang tadinya sudah tidak dilibatkan kembali, seperti kelompoknya Abraham Samad dan sebagainya, itu kelompok kembali. Kalau memang ini sprindik orang baru, ya seharusnya surat tersendiri dong. Nah kalau dicampur kayak gini, yang satu sudah tersangka statusnya, yang satu masih yang satu baru mulai. Kenapa harus dicampur? Ini yang saya tanya, apa dasarnya? Perkap kek, undang-undang kek? Nah, kami juga mengamati ini hal yang aneh. Kemudian di dalam mentersangkakan mereka itu sudah jelas dengan pasal yang sudah ditetapkan sejak waktu awal. Ya, sejak saksi jadi. Tapi dengan perubahan ini ada tambahan pasalnya pasal beda baru. lagi gitu loh. Ada tambah pasal baru. Kan seharusnya nggak boleh. Jadi ini sepertinya trikinya Polda. Jadi surat ini bingung. Iya. Apa judul Ya dan menurut isinya kami ini beda. trikinya Polda. Kenapa? Karena kan kalau mengikuti undang-undang tadi yang sebetulnya saya tuangkan dalam surat saya kepada Jaksa Kajati ya, itu kan artinya sebetulnya berkas kami itu sudah kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa maka mereka mengeluarkan sprindik baru dengan nama kami dan ada nama baru lagi. Itu kan triki itu gitu loh. Nah ini kalau kita masalahkan seperti tadi itu yang Kita kompon. sebelumnya yang laporan dengan nomor yang sama untuk 8 orang, mirip-mirip seperti ini. Ini kan Sprindik apa? Kenapa dicampur antara Ya, itu terlapor triki itu, Pak. dan orang yang sudah tersangka, bahkan sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Berarti apa? Penyidik nggak boleh berinisiatif. Jadi nasi basi dicampur nasi baru dibikin nasi goreng gitu. Jadi berkas kami ini sudah basi, karena biar berkas ini tidak basi lagi maka dibikin berkas baru dicampur. Iya. Itu Yang yang terjadi gitu. Yang satu belum dimulai, yang Yang satu sudah basi, sudah kadaluarsa. bahkan dalam kewaksaan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam pelimpahan itu sepahaman kami, penyidik udah nggak boleh lagi utek-utek, udah nggak Iya. boleh, udah. Jadi apapun juga yang diarahkan oleh jaksa, petunjuk jaksa itu yang dilaksanakan. Pertanyaan saya, apakah surat ini petunjuk jaksa? Petunjuk jaksa dikembalikan ke jaksa. Ini sebenarnya SPDP untuk orang baru, bukan perubahan pasal. Pasalnya juga ngaco. Ada pasal baru 242, tadinya nggak ada. Ada 242 ini terus. Kemudian yang lagi, kalau memang ada perubahan pasal, seharusnya pasal KUHP lama menjadi KUHP baru. Masih Dicampur. Jadi KUHP lama tetap dipakai, KUHP baru dipakai. 310 ini pakai KUHP lama. Allahu Akbar. Kemudian 434 pakai KUHP baru. Jadi 310 ini pencemaran nama baik, 434 itu adalah fitnah. Seharusnya kan dua-duanya baru. Kenapa masih dipakai? Katanya perubahan. Jadi hukum ini benar-benar di porak-porandakan gitu loh. Jadi kami bingung. Sehingga kami itu ingin tahu apa sih yang terjadi. Oleh sebab itu kami siap sebenarnya untuk menghadapi semua ini, ya kan? Jadi Polda ini melayani siapa sih? Kejaksaan ini melayani siapa? Hukum ini dipaksa untuk melayani siapa gitu loh. Kok bisa-bisanya bisa dipakai seperti itu? Ada Jadi Mas tadi mau asumsi saya betul dong, bahwa Pak Joko Widodo itu tidak akan diungkap
sampai Joko Widodo mati. Ya kita buktikan nanti. Silakan. Kita tunggu di sana Pak. Kita tunggu di pengadilan nanti. Berdoa saja supaya umurnya sampai Ini Pak teman-teman semua, izin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ramdan, oleh Dr. Tifa dan Pak Al-Katiri. Jadi ini kan intinya polisi Indonesia dalam hal ini penyidik itu supaya untuk kembali kepada sumpah Tribrata dan janji catur prasetya. Itu merupakan janji dan sumpah polisi. Kalau polisi melaksanakan dalam proses penyidikan ini melaksanakan dengan sesuai Tribrata dan catur prasetya, insya Allah masalah ini selesai dan perkara ini stop gitu loh. Dan hal ini juga sudah dinyatakan juga oleh mantan Wakapolri Pak Ogroseno ya, Dr. Tifa ya. Iya, betul. Karena apa tadi dalam satu perkara ada 3 tersangka, 1 bisa dapat ERJ, 2 tidak. Ini sangat tidak lazim. Padahal laporan polisinya 1. Laporan polisinya 1. Demikian pula yang di Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Jadi dari indikasi ini dan kemudian juga tadi disampaikan Pak Al-Katiri ada pasal selundupan dan segala macamnya. Ya. Jadi kenapa sih seperti ini? Itulah Indonesia. Ya itulah kita nggak pengen nggak ingin itu terjadi terus. Ada satu anekdot ketika hal-hal yang tidak lazim ini terjadi di Republik tercinta ini, ya pertanyaannya sudah berapa lama Anda jadi orang Indonesia? Kira-kira. Oke. Ya. itulah kalau mahasiswa tanya, kalau mahasiswa saya tanya saya jawab begitu. Ada pertanyaan lagi? Terakhir. Ya. Terakhir ya. Terakhir dari Anda. Terakhir. Mungkin yang lain? Terakhir dari kamu. Terkait langkah berikutnya kita coba tarik ke masalah intinya terkait kasus ijazahnya Pak Jokowi. Ya, setuju. Langkah selanjutnya dari dokter sendiri nih bersama teman-teman seperti Mas Roy dan juga yang lain-lain, langkah selanjutnya nih supaya memang permasalahan ijazah Pak Jokowi ini segera selesai. Nah itu seperti apa dok langkah selanjutnya? Bukan strategi, bukan apa, tapi Langkah selanjutnya. Ya. Ini sebetulnya gini ya dari Balik lagi yang jaksa sama hakim Iya. jangan kita. Jadi gini loh ya, kita kalau mau coba tarik dari sejak tanggal 30 April 2025, ini yang melakukan action, yang melakukan langkah ini kan Pak Joko Widodo gitu loh. Kalau kami ya bertiga dulu, berdua sekarang Mas Roy dengan saya, itu kan langkah kami itu sirot al-mustaqim kami ya, itu adalah sebagai peneliti yang yang melakukan penelitian dan kemudian hasilnya sudah kami bukukan. Ya, tambah lagi saya dengan buku Otak Politik Jokowi. Jadi selesai tugas kami sebagai peneliti. Tapi yang terjadi adalah malah kami ditersangkakan. Dari saksi, terlapor, tersangka, begitu kan seterusnya. Jadi apa yang kami lakukan ini sebetulnya ya mengikuti saja hukum di Indonesia, mengikuti dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain. Kami dikirimi surat seperti ini terus-terusan, ya sudah kami datang. Kemudian ketika tanggal 7 November 2025 kami jadi tersangka, kami diperiksa tanggal 13 November 2025. Lalu kami diminta untuk wajib lapor seminggu sekali, ya kami ikuti sebagai warga negara yang baik, ya. Tetapi ya berkali-kali juga melalui podcast, melalui media, melalui sosial media, melalui beberapa petinggi juga ya, kami sampaikan bahwa ini nggak boleh terus-menerus. Tidak boleh hukum, aparat penegak hukum melayani Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo kan sudah diimbau oleh Pak Yusuf Kala, malah sekarang Pak Yusuf Kala dilaporkan 28 orang kan gitu ya, 28 pihak. Semua orang mengimbau, ayo Pak Jokowi selesaikan. Jangan Anda menjadi orang yang kemudian seperti punya dendam kesumat sama kita-kita para peneliti gitu loh. Jadi dengan apa caranya? Negarawan, kami peneliti, kami ilmuwan. Pak Jokowi sebagai negarawan itu yang harusnya dilakukan oleh beliau, bukanlah kemudian nambah tersangka lagi. Yang kemarin terlapor sudah dilempar, sekarang jadi terlapor lagi. Mungkin sebentar lagi akan naik juga jadi tersangka gitu. Ini mau sampai kapan gitu loh. Jadi yang bersangkutan ini, orang ini yang harusnya legowo secara kenegarawan itu menghentikan. Secara kenegarawan sudah, saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Karena tidak layak untuk maju. Saya berkali-kali sampaikan, kalau sampai maju ke persidangan, 709 dokumen ini menanti pertanggungjawaban Pak Joko Widodo loh.
dari 709 dokumen, saya mau tanya cuma 2 aja sebelum yang 707 yang lain. 2 yang mau saya tanya, skripsi, transkrip nilai. Itu 2 itu aja. Saya tanya itu 2 itu aja. Saya kejar 2 itu aja. Saya yakin Pak Joko Widodo nggak berkutik. Kenapa? Karena timnya belum menyiapkan skripsi yang benar, transkrip yang benar. Kenapa? Itu sudah jadi bukti barang bukti hukum yang sudah dicatat di lembar negara, dilaporkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Transkripnya jelas palsu, skripsinya jelas palsu. Ini nggak 99,9% lagi, 100% palsu, kami bisa buktikan. Kalau memang mau lanjut ke pengadilan dengan 2 ini saja, kasihan Pak Joko Widodo. Ya. Oke. Silakan. 1 lagi, 2 lagi. Kemarin sore saudara RHS menyatakan telah mengisi dokumen untuk menjadi saksi mahkota nanti Ya. pengadilan dok. Nah, apakah itu secara hukum dibenarkan dan apa tanggapan dan persiapannya? Baik ya, kalau RHS atau Rismon ini mau menjadi saksi mahkotanya Pak Joko Widodo, saya mengimbau kepada Pak Joko Widodo, kepada para stafnya Pak Joko Widodo untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dari 2 gelar Rismon, Dr. Eng dan Master Eng yang dia akui diperoleh dari Yamaguchi University. Kalau dia mampu membuktikan bahwa dia benar berhak menyandang gelar Dr. Eng dari Yamaguchi University dan Master Eng seperti yang ditulis di dalam dokumen KTP ini, silakan dia jadi saksi. Tapi kalau tidak, kita akan membuat sejarah Indonesia makin hitam dengan menghadirkan seorang penipu di persidangan, ya. Jadi saya nggak mengatakan Rismon itu seorang penipu. Saya percaya Rismon punya gelar doktor. Tinggal dibuktikan saja bahwa dia memang punya gelar doktor. Tinggal dibuktikan. Kalau dia tidak mampu membuktikan, atau para termul yang sudah ke Yamaguchi University mampu membuktikan bahwa ijazah atau gelar doktornya Rismon ini palsu, maka yang menyatakan Rismon penipu itu bukan saya. Yang menyatakan Rismon penipu adalah para termul yang datang ke Yamaguchi University. Oke, ada lagi? Ini ada siap untuk proses pengadilan. Enggak sih. Enggak, poin ini karena pihak dari tersangka yang lain juga meminta ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi, dan kedua Ustaz sendiri nanti ya siapkan aja di pengadilan. Bukan soal, sebetulnya kembali lagi itu bukan soal siap dan tidak siap. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah melakukan tugas kita. Tapi kalau kemudian proses kriminalisasi kepada kami itu terus dilanjutkan, ya, maka kita bertanya, hukum seperti apa yang mau ditegakkan di negara tercinta kita ini? Itu. Jadi pertanyaannya bukan siap dan tidak siap. Ya. Tambahin, Pak. Jadi bukan, bentar. Teman-teman ini selalu berharap ujungnya itu pengadilan, kemudian di sana buktikan atau tidak gitu loh. Padahal proses kita, proses ini kan penting juga. Tadi di awal diceritakan tujuan positif. Tapi kalau caranya itu mengorbankan hak-hak konstitusi warga negara dalam Dr. Tifa, Roy Suryo, kepastian hukum, keadilan dan segala macam, ya harus dilawan dan tidak harus di ujung. Tadi sudah disampaikan oleh kawan Al-Katiri misalkan bahwa ketika RJ itu dilakukan semena-mena, ya, itu kan ada asas terkait dengan manajemen penyidikan yang dilakukan oleh peraturan Kapolri. Saya 2019, cuman saya lupa nomornya. Jelas di sana RJ itu berapa syarat harus dilengkapi, harus dipenuhi. Ketika itu tidak dipenuhi, maka melanggarlah azas terkait dengan kepastian hukum itu sendiri, termasuk terkait dengan penetapan pasal yang berubah-berubah setiap saat. Apakah ini memenuhi asas kepastian hukum? Jawaban saya tidak. Dan ini proses harus benar, tujuan juga harus benar. Jadi jangan kemudian semua teman-teman sampaikan tidak siap, enggak. Bukan itu. Prosesnya salah, lawan. Ya. Makasih, Pak. Terakhir dari saya ya. Saya sampaikan begini. Dari 8 tersangka sudah ada 3 orang yang bebas mendapatkan SP3. Pertanyaan saya adalah apakah mereka kemudian menang? Salah. Mereka itu kalah, pengecut, coward. Betul itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensi dari semua masyarakat Indonesia melalui media-media yang hadir di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.